Marilah teman-teman mahasiswa sekalian, mungkin sudah banyak tahu mengenai Pancasila sebagai filsafat umum, filsafat ilmu. Untuk itu bagi mahasiswa yang belum pada mengenal Pancasila sebagai filsafat ilmu, mari kita jelaskan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila, saya akan memberikan materi mengenai Pancasila sebagai filsafat ilmu. Tentunya Pancasila ini sebenarnya sudah banyak dikaji dan dipelajari, bahkan kalau kita lihat pendidikan kita mulai dari anak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi sudah belajar yang namanya Pancasila. Namun kita akan lebih mendalam lagi, akan menjelaskan Pancasila sebagai filsafat ilmu. Pancasila ini sebenarnya menurut istilahnya adalah merupakan salah satu dasar negara Republik Indonesia, ya, secara konstitusinya itu sudah ditetapkan atau berdasarkan kesepakatan daripada bangsa kita, yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Situ dicantumkan mengenai apa itu Pancasila. Ya, Pancasila itu dalam pengertiannya adalah panca itu adalah 5, sila itu adalah prinsip atau asas. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah Pancasila sebagai filsafat ilmu. Meruntut daripada secara ketetapannya bahwa di tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno pernah berpidato mengenai filsafat negara Indonesia adalah Pancasila. Dia katakan bahwa filsafat negara Indonesia Pancasila itu dia sebut dengan filosofis Grundslag untuk Indonesia merdeka. Karena apa? Karena mengandung suatu fundamen filsafat, pikiran sedalam-dalamnya, jiwa hasrat sedalamnya untuk mendirikan suatu negara yang kekal dan abadi. Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia itu ditetapkan bersamaan dengan ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu apa yang kita bisa lihat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai filsafat atau dasar kerohanian suatu negara tentunya mengandung suatu cita-cita bangsa, ya. Tentunya Pancasila ini tentunya kita merupakan suatu keyakinan bagi kita, ya, yang dijadikan pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gitu loh. Kalau kita berbicara filsafat secara umum, tentunya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan Pancasila, yaitu hal-hal apa yang mendasar atau fundamental dalam kehidupan bernegara. Karena bicara filsafat ini, ya, secara teorinya, ya, kalau kita bicara teori Hans Kelsen, ya, kalau dikatakan segala sumber hukum itu justru Pancasila ini merupakan norma dasar, ya, makanya dia sebut dengan ya filosofi Grundslag, ya. Jadi tidak ada lagi di atas daripada Pancasila itu, ya, ketika kita membuat suatu aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, ya. Pancasila sebagai filsafat ini menyangkut juga hal-hal yang substansi yang berkaitan dengan apakah itu ide negara, apakah itu tujuan negara, apakah itu hakikat daripada suatu negara. Menjadi suatu pertanyaan yang mendasar bagi kita tentunya, ya mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah tahu sih
hal-hal yang prinsip yang mendasar. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam preambul itu sudah dijelaskan, kita sebagai bangsa yang besar ya tentu ada mempunyai hal yang mendasar dicantumkan di situ, yaitu menyangkut cita-cita bangsa. Kalau kita bicara cita-cita berarti belum terwujud suatu hal cita-cita itu. Tetapi secara konstitusi dijelaskan bahwa cita-cita bangsa kita adalah mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu ditetapkan di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Walaupun toh kita sudah merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berdirinya suatu negara, ya, suatu negara yang namanya Negara Republik Indonesia, ya tentunya cita-cita itu menjadi suatu hal yang akan kita capai, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian pertanyaan yang mendasar yang kedua adalah tujuan bangsa itu apa? Ya. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu, tujuan daripada bangsa kita itu adalah menjadi suatu tujuan negara kita. Yang pertama adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Dan yang keempat adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Makanya Bung Karno pun sebenarnya tidak bisa dia menyatakan dia merupakan penemu daripada Pancasila. Justru Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila itu merupakan hasil renungan daripada masyarakat kita yang diangkatnya, ya, dan dijadikan suatu dasar suatu negara Republik Indonesia. Nah, berbicara mengenai Pancasila sebagai filsafat, ya, filsafat ini kan merupakan suatu kajian atau mempelajari suatu ilmu, karena Pancasila itu merupakan suatu ilmu juga yang bisa dipelajari dan dikaji. Ya. Nah, karena ini menyangkut daripada filsafat, tentunya ya apa yang ditanggung di dalam Pancasila itu sendiri adalah memuat nilai-nilai. Apakah nilai-nilai kebenaran, apakah nilai-nilai kesucian daripada tujuan daripada negara kita. Ya. Jadi kita berasumsi bahwa Pancasila itu sudah benar dan tidak bisa lagi kita rubah-rubah. Karena walau bagaimanapun statnya adalah di dalam pembukaan itu sudah diatur demikian. Ya, menurut pemahaman saya mengenai Pancasila ini, karena itu dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak akan pernah dirubah. Ya, kalau konsep suatu negara berdirinya pembukaan konstitusi itu dirubah, itu menjadi suatu negara itu tidak ada, ya. Dan kita juga sebagai bangsa tentunya yang mempunyai kewenangan untuk merubah itu adalah merubah bagian daripada batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, ya, di sana dijelaskan bahwa di tujuan daripada negara tadi adalah salah satu poinnya nomor 3, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan. Ya. Nah, yang penting bagi kita dengan adanya Pancasila sebagai filsafat ini menjadikan suatu pedoman, ya, atau boleh dikatakan acuan bagi dalam kita bersikap bertindak sebagai dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Saya kira itu aja.